teman-teman, selamat malam. Kembali lagi berjumpa di Meja Bundar, mencari jawaban seputar kebudayaan daerah. Barang saya Ido, dan di samping kanan saya seperti biasa ada Abayadi Ahyadi, seorang sejarawan, pengamat budaya, dan pelaku eh, kebudayaan di Provinsi Banten. Di pertemuan yang keempat ini, kita akan kembali mengulas, mencari tahu, dan mengeksplorasi seputar pengetahuan kebudayaan yang ada di daerah kita, yang menjadi ritus kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan mengangkat tema tentang pola pemukiman di masyarakat kita, Bang. Mungkin tinjauannya akan lebih panjang lebar ketika nanti akan dielaborasi dengan pengetahuan kebudayaan dan dari perspektif kebudayaan itu sendiri oleh Abayadi Ahyadi. Nah, ngomong-ngomong soal kawasan pemukiman, Bayadi, kita tahu bahwa kalau mungkin kita tarik lebih jauh, peradaban masyarakat kuno dulu itu dikenal sebagai peradaban masyarakat tertua di dunia Mesopotamia di abad ke-3 sebelum Masehi atau sekitar tahun 303 di tahun 3300 sebelum Masehi, di abad ke-3. Nah, menurut Abayadi ini, kalau ngomong-ngomong soal kawasan pemukiman, apa yang bisa dieksplorasi dari konsep besar itu? Ya, jadi kalau kita melihat dari pemukiman, pemukiman kalau orang-orang dulu itu pemukiman itu akan melihat dari tingkat bahaya itu sendiri. Iya, iya. Baik itu bahaya dalam arti serangan binatang buas atau bahaya dari bencana alam. Iya. Sehingga termasuk juga itu bencana dari serangan musuh, serangan lawan. Ini juga akan melihat apa namanya wilayah-wilayah yang akan ditempati menjadi tempat pemukiman itu akan menjadi satu wilayah yang sudah diamati secara saksama dari tingkat bahaya itu sendiri. Kemudian baru masuk ke tingkat kenyamanan. Jadi keamanan. Sekarang tingkat kenyamanan. Tingkat kenyamanan mengukur cara mengukur oksigen, cara mengukur apa namanya serapan air, cara mengukur hal-hal yang lain seperti apa namanya ketika pola cara mengukur oksigen itu akan seberapa banyak kunang-kunang yang ada di wilayah itu. Terus yang kedua ketika memang tingkat oksigennya nggak layak, sementara tingkat keamanannya layak, nah baru tingkat kenyamanan itu diolah. Cara mengolah tingkat keamanan itu dikelilingi pohon hidrologi, ditanami pohon hidrologi, pohon berakar gantung, kemudian dekat dengan pemukiman itu ditanami pohon bambu. Nah, pohon bambu ini hampir semua di pemukiman kuno itu hampir semuanya akan dikelilingi apa namanya rumpun bambu. Nah, rumpun bambu ini mencegah bencana alam dari bencana apa namanya gempa bumi atau lindu, kalau orang Serang mengenal kata lindu, belum mengenal kata gempa. Kemudian dari angin puyuh, sekarang angin puting beliung gitu kan dikenalnya, karena tidak langsung menyerang pemukiman. Jadi bencana itu akan masuk, ketika angin puting beliung akan terpecah lewat rumpun-rumpun bambu itu sendiri gitu kan. Itu pola yang dipakai oleh orang-orang dulu, sehingga ketika terjadi sesuatu bencana alam, akar dari bambu itu sendiri ini akan membuat satu apa namanya goncangan dari gempa itu akan akan sedikit berkurang, karena akar dari bambu itu sangat rapat sehingga wilayah-wilayah yang asalnya tidak nyaman untuk ditempati itu layak untuk ditempati. Tapi entah di tahun berapa, di pasca kemerdekaan tahun 60-an 70-an, bahkan sekarang hampir rata-rata pemukiman yang ada dikelilingi oleh pohon bambunya itu dianggap rawan. Banyak hantunya, banyak jinnya, banyak babi gombel ya, macam lah. Jadi hal itu dimitoskan untuk mengganti dari bambu itu menjadi kayu, sekarang menjadi apa namanya pelapor segala macam material modern begitu. Karena ada nilai usaha, nilai bisnis di sana. Nah, itu dari ini apa namanya sisi kenyamanannya. Kemudian dari sisi hal lain,
perkampungan zaman dulu itu akan mengatur saluran air dan jalan. Nah, ketika orang-orang bikin rumah zaman dulu itu ada aturan. Ketika ada lorong, maka tingginya itu ketika naik kuda tidak naik kepala. Tidak ngepas gitu ya, tidak ngepres istilahnya. Ketika posisi naik kuda, posisinya gitu. Ketika ada lorong. Kalau memang itu tidak ada jalan, ada jalan kecil, kemudian masyarakat lalu lalang di situ, maka dipersiapkan jalan. Kemudian saluran air itu satu sama lain, yang saluran air kamar mandi itu juga harus terintegrasi dari satu sampai ke ujung. Jadi ketika terjadi musuhan karena konflik internal dengan tetangga, konflik segala macam, itu akan terlihat posisinya air itu nggak boleh saling menutupi. Beda dengan sekarang. Air ditutup pintu sini segala macam, sehingga air menggenang terjadi banjir. Dan sengsara semuanya. Nah itu menarik ya. Mungkin akan juga sedikit mengeksplorasi tentang mitigasi bencana di dalam sebuah konsep kawasan pemukiman itu, Nah, aku pengen tarik dulu temanya kepada hal yang mungkin akan lebih spesifik gitu tuh, Nah, kan kita tahu tuh, kalau konsep keruangan pemukiman sekarang itu mungkin banyak jenis ya, Ada masyarakat dengan konsep pemukiman yang berkelompok gitu ya, memanjang, terus berpencar dan seterusnya. Nah, zaman dulu konsep semacam itu juga digunakan atau memang natural begitu saja, natural begitu saja gitu? Justru zaman dulu dia sangat digunakan. Melihat dari kondisi lapangan, dari kondisi wilayah. Kalau kondisi wilayahnya itu adanya di daerah pesawahan, dia akan melingkar. Posisinya akan melingkar. Tapi kalau daerah itu posisinya di perbukitan, maka dia akan memanjang, mengikuti arah bukit. Sesuai dengan letak topografi gitu, topografi. Tapi sekelilingnya itu akan selalu ditanami pohon bambu. Termasuk juga di pohon bambu itu di samping buat hidrologi segala macam untuk kebutuhan air bersih seperti di video sebelumnya. Nah, ini juga akan melihat tingkat keamanan ketika diserang oleh musuh. Kemana dia harus sembunyi, kemana dia harus melarikan diri. Nah, itu akan mudah. Tapi kalau yang rumpun bambu yang di daerah di lingkungan datar, yang di pesawahan, dia diliputi oleh bambu. Sehingga itu menjadi satu bahwa itu bukan pemukiman. Dari jauh itu nggak kelihatan bahwa itu adalah sebuah pemukiman. Jadi kamuflase. Kalau kita melihat daerah Pontang mungkin 10-15 tahun yang lalu gitu ya, dari itu masih bisa kelihatan. Dari jalan raya itu masih kelihatan bahwa di tengah-tengah itu nggak ada kampung. Di bawah rumpun bambu, pohon ambon segala macam. Paling di dalamnya ada kampung. Dari jarak jauh itu nggak kelihatan bahwa itu kampung. Kenapa? Termasuk jalan pun disembunyikan. Mana jalan yang bisa dilalui oleh umum, mana jalan yang dilakukan oleh masyarakat pribumi, masyarakat khusus. Sehingga jalan itu posisinya zaman dulu tidak seperti sekarang. Jalan utama khusus dilalui oleh semua orang, ada jalan yang khusus hanya dilalui oleh masyarakat kampung itu sendiri. Kenapa? Karena ya khawatir serangan musuh, khawatir serangan hal-hal yang tidak diinginkan di pemukiman zaman dulu, itu selalu berkamuflase pemukimannya. Nah, pemukiman berkamuflase ini di samping untuk keamanan warganya, itu juga posisinya binatang buas ini kan masih banyak. Binatang buas ini masih banyak, sehingga dari binatang buas ini pola cara pembuangan sampahnya, ini pola cara pembuangan sampah hasil rumah tangga, sampah rumah tangga, itu dibuang biasanya tidak jauh dari pemukiman, kurang lebih sekitar 500 meter dari pemukiman, sehingga ekosistem itu terjaga di situ. Binatang buas tidak masuk ke pemukiman karena dia makan sampah yang ada di pesisir kampung, di wilayah pinggiran kampung itu sendiri. Kalau sekarang sampahnya plastik. Beda gitu kan. Itu jadi problem ya di konteks sekarang gitu. Iya. Kalau sampahnya bukan plastik, ketika dibuang 500 meter dari pemukiman, 2 minggu sudah akan akan lebur jadi tanah.
karena di situ dimakan oleh cacing ekosistem di alam itu akan hidup. Sehingga binatang buas tidak masuk ke pemukiman, dia akan memakan ranting ekosistem yang ada di tempat pembuangan sampah itu. Iya. Karena memang ada yang dengan cara dipendam gitu, Bah, si sampahnya itu di bawah tanah gitu ya. Nanti terurai secara natural gitu ya, secara geografi gitu. Nah, kalau Abah melihat sebuah pemukiman di zaman kuno, katakanlah begitu, Bah. Nah, itu kan mungkin akan juga terkait dengan bagaimana peradaban masyarakat kuno itu membangun sebuah pemukiman, Bah. Gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah mereka dimukimkan atau memang mereka membuat pemukiman? Kan gitu, Bah, kira-kira. Jadi kalau melihat dari nama camp, nama kampung. Oh, iya. Nama kampung itu asal kata dari camp. Jadi itu ditempatkan. Ada nama dusun. Pengenalan nama itu dusun. Sejak kapan nama kampung? Sejak banyak industri masa kesultanan. Di daerah-daerah mana, di daerah-daerah lain pun sama. Sebelumnya ada yang namanya dikenal di Banten, ada itu dikenal, kalau di Aceh itu dikenal Dayu, kampung juga artinya. Nah, sementara di Jawa itu dikenal dengan istilah dusun. Dusun itu juga sama pemukiman. Nah, pola pemukiman itu, kalau pemukiman camp itu berarti penugasan. Penugasan satu rombongan untuk melakukan pertanian atau untuk melakukan kebutuhan industri di wilayah tertentu. Sehingga itu biasanya pihak pemerintah kesultanan atau pihak pemerintah orang dulu itu menyiapkan wilayah industri. Makanya tata wilayahnya biasanya di tengah-tengah mandor. Oh, tengah-tengah mandor. Tengah-tengah mandor. Kalau kita masuk di kampung sebelah, ini masih nampak rumah di penjung jalan. Terus ujung masjid. Rumah mandor. Nah, ini baru pemukiman. Nah, hampir di semua kampung-kampung kuno itu ada yang rumahnya mandor itu sendiri gitu posisinya. Baru yang lainnya rumah jajar. Oh, jadi sudah ada apa ya, semacam mungkin kalau klaster bisa dibilang kayak klaster ya, sesuai dengan status. Jadi di kampung itu sesuai sosial dengan atau sesuai dengan status sosialnya, bukan status sosial sebenarnya, karena ini penugasan dari dari pemerintah melakukan pekerjaan terkait dengan industri pertanian saat itu. Nah, kemudian zaman berubah ketika masa kolonial, masa akhir di ini. Nah, kampung ini akhirnya mulai melingkar, mulai beranak pinak, mulai ini. Nah, di pemukiman itu, sehingga pemukiman ini kemudian tarik ulur, pindah dari kampung satu ke kampung berikutnya, kampung yang lain. Makanya dalam catatan Eropa, khususnya di Banten tahun 1821 sampai tahun 1860, bahwa satu kampung itu hanya berisikan 60, maksimal itu 60 kepala keluarga. 60 artinya orang. ada 60 kepala keluarga, iya. 60 rumah. 40 rumah, tapi 60 kepala keluarga. Yang sekarang dijadikan rujukan 40 kepala keluarga menjadi satu RT. Oh, iya. Memang sekarang jumlahnya segitu ya. Satu RT itu minimal gitu kan, 40 kepala keluarga. Nah, artinya zaman dulu sudah seperti itu. Kenapa? Untuk mempermudah untuk proses pengaturan hal segala macamnya. Jadi 40 itu biasanya terbagi. 10 ahli kayu, 10 ahli batu, terbagi. Terus 5 ahli agama, 5 orang pemerintahan. Jadi itu sudah 30, yang 10 itu pembantu semuanya ngikutin. Jadi diposisikan atau ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Sesuai dengan keahliannya. Dari satu kampung itu pasti. Makanya kehidupan satu kampung zaman dulu itu akan lebih relatif stabil karena keahliannya terjaga. Kalau sekarang kan enggak, timpang posisi. Timpang tindih, Bang. Timpang tindih. Ya kan? Bisa dibilang mungkin campur aduk gitu ya. Padahal dulu konsep tata ruang itu disesuaikan dengan keahlian masyarakatnya, Pak ya. Keahlian penduduknya gitu ya.
Karena Nah. posisinya kayak gini, kampung itu diperintahkan oleh negara, oleh sultan, oleh apa namanya, oleh pemerintah. Kampung itu tempatnya oleh pemerintah terus sehingga tertata dengan baik. Nah, masyarakat bekerja itu untuk pemerintah, bukan untuk dirinya sendiri. Karena masyarakat mengerjakan lahannya itu lahan pemerintah. 3/3 dari hasil kerjanya itu milik masyarakat. 1/3 itu milik pemerintah, 1/3 itu milik pemodal. Oh, tetap tuh ada pemodal, Bah. Ada Yang pemodal terlibat di dalam terlibat. pengelolaan kawasan itu. lahan itu, Lahan itu ya. untuk bibit, terus juga untuk apa namanya, untuk pupuk, terus juga untuk biaya sehari-hari ininya. Itu ada pemodal, maka pemodal itu dapat 1/3. Negara dapat 1/3. Jadi yang dipekerjakan memang bumi Masyarakat putranya, Bah ya. enggak, semuanya masyarakat semuanya. negara dari itu tuh dapat bagian itu. Oke. Itu Dapat bagian dari pengelolaan itu. dari pengelola itu. Iya. Kalau sekarang kan yang sepertiga itu yang diambil menjadi pajak. Kalau sekarang Iya. Kalau dulu kan karena semua tanah itu milik negara. Oke, menarik ya. Tahan dulu teman-teman ya. Masih banyak banget nih yang perlu kita eksplorasi lagi nih. Masih di dalam konteks sebuah kawasan pemukiman dari kacamata peradaban dan kebudayaan gitu, Mbak. Nah, ada satu lagi, Mbak, yang mungkin agak sedikit kurang terperhatikan ya dari wacana publik kita saat ini gitu, Mbak. Ini soal pembangunan kawasan modern, iya kan? Mungkin kalau dulu kan apa jelasin bahwa segala sesuatu yang menjadi tata kelola konsep kawasan itu disesuaikan, bahkan memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitar kawasan itu ya. Tadi ada konsep rumpun bambu dan seterusnya. Kalau di pertemuan yang lalu kita ada bahasan soal parondan dan seterusnya gitu. Nah, apa aja, Bah, unsur-unsur penting yang ada di dalam tata kelola kawasan pemukiman perkampungan itu? Jadi di pemukiman zaman dulu, ya apa namanya, setiap kampung itu parondan wajib. Ya. Langgar kalau untuk kampung kecil itu bentuknya langgar. Langgar itu untuk apa namanya, ketika ada kasus-kasus kriminal maka akan diselesaikan di langgar. Kalau sekarang langgar dalam bahasa sekarang kan musola gitu kan. Musola ya. Dulu langgar ini ya apa namanya, di samping tempat ibadah sekaligus tempat sholat segala macam, sekaligus juga tempat menyelesaikan masalah di masyarakat. Nah, siapa? Karena tadi ada tokoh agama, ada orang pemerintahan, ada parondan, ya keamanan. Nah, di parondan ini ada proses pembelajaran reserse zaman dulu, pos parondan itu. Terus juga ada ahli-ahli yang lain, ahli forensik rambut, ahli forensik darah, ini segala macam. Di dokumen-dokumen Belanda di tahun 1800-an itu seluruh petugas-petugas masyarakat itu sudah diajarkan. Bahkan dulu pun sejak masa Kesultanan pun saya rasa udah melakukan hal seperti itu. Cuman ketika masa kolonial, tugas resersenya, tugas apa namanya dari petugas keamanan di kampung itu diasupi dengan pola-pola gaya pemerintahan Belanda. Bagaimana cara untuk mengetahui siapa, karena darah manusia dengan darah hewan itu juga ada. Setiap kampung itu pasti ada. Yang dikenal dengan istilah dukun dar, dukun getih, dukun. Nah, dukun itu keahlian khusus gitu kan. Nah, itu satu-satu kampung sekolahnya. Nah, dari kebutuhan parondan ini yang sudah yang sudah disediakan apa namanya, dilengkapi dengan berbagai keahlian. Kemudian ketika ada pelanggaran maka akan diselesaikan di langgar. Di langgar. Nah, siapa yang menyelesaikannya? Itu ada tokoh agama, ada tokoh pemerintah. Nah, ketika tidak selesai di tokoh pemerintah di tingkat kampung, maka akan naik statusnya di tingkat desa. Itu sampai ke tingkat lebih tinggi. Tapi hampir rata-rata itu selesai di tingkat kampung. Hampir rata-rata. Kenapa selesai di tingkat kampung? Karena mereka tahu asal usul dari bawah. Tingkat apa namanya? Tingkat bahayanya seperti apa terus akan ketahuan, akan selalu kepantau. Nah, dari pola ini kenapa kepantau? Karena ada permainan tradisional, ada permainan anak-anak. Nah, ini pola mengajarkan
untuk jiwa-jiwa yang yang patriotis. Jadi orang-orang satu kampung itu tertata dengan baik kalau zaman dulu. Tertata dengan baik dari permainannya, dari itu selalu berkesinambungan gitu satu sama lain. Nah, dari sini untuk ngecek kondisi sosialnya, emosinya itu ada di sumur. Ronda untuk keamanannya, ngecek sosialnya ada di sumur. Untuk tingkat keimanannya, tingkat ininya itu akan terlihat di masjid. Atau dengan ya di masjid gitu, spiritualitasnya kan? Ya, di masjid. Nanti baru ada ritus-ritus. Ada ritus tahunan yang dikenal dengan istilah sedekah bumi atau sedekah laut. Kalau di pesisir sedekah laut, kalau ruatan laut atau ruatan bumi. Nah, ruatan laut dan ruatan bumi ini bukan serta-merta pemujaan terhadap terhadap sesuatu, terhadap kebendaan. Justru adalah ritual menyerahkan sepertiga hasil kerja di masyarakat itu ke pemerintah. Menyerahkan, sehingga diberikanlah sebuah acara seremoni. Nah, seremoni itu yang kemudian dikenal dengan istilah sedekah laut atau sedekah bumi, atau ruat laut atau ruat bumi. Itu posisinya gitu. Sehingga ini karena diserahkan ke pemerintah, ada hiburan, ada hal-hal yang segala macam. Terus ucapan terima kasih. Pertama ucapan terima kasih kepada Sang Pencipta, kemudian ucapan terima kasih kepada pemerintah, ucapan terima kasih kepada masyarakat semuanya karena kita sudah hidup ini segala macam. Nah, ucapan itu akan dibalas oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan baru. Itu zaman dulu seperti itu. Jadi ada feedback ya, timbal balik hubungan antara rakyat dengan penguasa gitu ya, akan terlihat. Nah, siapakah orang nanti yang tingkat kriminalnya? Ada satu kampung khusus. Itu di kelompok enggak. Artinya posisi kampung itu ada orang-orang kriminal semua. Satu tempat. Masih di dalam satu kampung itu. Beda, artinya posisi satu wilayah. Biasanya 5-6 desa itu satu kampung ada khusus. Satu kampung yang biasa hampir 70% itu orang-orangnya adalah orang-orang yang tingkat kriminal tinggi. Satu kampung itu. Dia perampok, dia ini itu segala macam. Jadi diberikan kawasan bermukim juga ya. Ketika ahli kesenian segala macam ada satu kampung juga. Karena dia tidak akan membedakan posisinya. Karena akan kumpul semuanya. Orang yang kepengen ahli agama masuk ke kampung ini, orang yang kepengen kesenian ini segala macam ke kampung ini, orang yang pengen tingkat jawara segala masuk ke kampung ini. Jadi udah dispesifikasikan. Dan itu kalau laporan koran abad ke-19 dari tahun 1830 sampai 1900 itu banyak informasi-informasi itu. Mana kampung-kampung yang dikenal sebagai tempat pencoleng, tempat para sarang penyamun. Terus berlatar belakang orang-orang berlatar belakang macam-macam. Kenapa sarang kampung-kampung itu ada? Saya meyakini ada orang-orang yang mencoleng, ada orang-orang yang perampok itu adalah orang-orang bagian dari pemerintah dan juga bagian dari ini. Ada nilai, ada yang terlihat gitu. Supaya apa? Ketika ada ini runtuh, jabatannya ada yang mengganti. Ketika tertangkap, sementara dia kebutuhannya untuk membela masyarakat, dia akan jadi naik jabatan. Ini untuk saling backing gitu. Itu terlihat di koran-koran zaman dulu itu seperti itu. Tadi menarik ya, ada kawasan khusus yang dibangun berdasarkan mungkin karakteristik masyarakatnya ya. Ada tadi kawasan khusus penyamun gitu kan, kawasan khusus bandit bisa dibilang gitu, Bah. Dari mana tuh, Bah, pemerintahan itu tahu tentang klasifikasi itu kan? Dan untuk apa mereka dibangun sebuah kawasan pemukiman? Kira-kira gitu kan, Bah? Pertama, nah itu rumpun bambu tadi. Oh, iya. Masih terkait dengan itu ya. Nah, falsafah rumpun bambu. Ketika yang bengkok, yang roboh, yang enggak layak dia akan tetap tidak akan dipangkas, dia akan dibuang. Bambu itu, pohon bambu ya, untuk posisinya, untuk tunas-tunas baru ini supaya lurus.
Iya, iya. Tunas-tunas bambu ini supaya lurus. Hmm. Nah, karena tunas-tunas bambu ini supaya supaya lurus, generasi berikutnya satu kampung itu, satu rumpun itu paling banyak itu 3 sampai 10. Atau paling banyak itu 10. Yang posisi bambu itu posisinya yang roboh atau yang acak-acakan ini nggak diambil, nggak dipangkas. Kalau untuk pemberi untuk edukasi, jangan sampai seperti itu, jangan sampai kayak orang itu, supaya bisa melihat. Nah, kampung A, B, C segala macam yang terlihat pun sama posisinya. Cuman kampung-kampung yang kemudian menjadi yang menjadi diklaim oleh pihak keamanan saat itu menjadi kampung penyamun, kampung segala macam. Karena hampir semua masyarakat kalaupun tidak melakukannya di kampung itu, maka melakukannya itu biasanya itu di Batavia, di Jakarta. Kalau untuk di Banten gitu, hampir semuanya. Sehingga klaim-klaim itu, saya nggak mau menyebutkan nama kampung satu persatunya ya, karena ini khawatir menjadi satu ini. Tapi posisi dari beberapa informasi itu, gitu, orang tua yang hari ini umurnya dia 40 tahun baru menyadari ketika ngobrol hal-hal yang dianggap bahwa oh pantesan dulu waktu saya merantau ke sini saya dianggap ini, oh ternyata gitu. Jadi saling membuka. Tapi itu kan dulu gitu ya, posisi itu kan dulu. Kenapa zaman itu memposisikan kampung-kampung sesuai dengan profesi dan keahliannya? Karena untuk mempermudah mana kampung yang betul-betul dilindungi oleh pemerintah, mana kampung yang dicuekin oleh pemerintah. Kalau yang dilindungi pasti gunakan, pasti akan digunakan. Tetap yang ini tetap digunakan, gitu kan posisinya. Cuman posisi yang dilindungi ini adalah untuk proses perkembangannya supaya hal-hal tentang nilai edukasi, nilai segala macamnya itu bisa jadi percontohan supaya kampung-kampung yang lain itu ingin dilindungi juga sama seperti kampung yang sudah Nah, biasanya kampung yang dilindungi itu kampung yang ada masjidnya. Kalau kampung yang ada masjidnya itu kenapa, baru akan ada fasilitas sekolah. Nah, kampung-kampung yang ada masjidnya pasti ada tokoh ulamanya, ada tokoh kiainya, banyak orang-orang baiknya. Itu yang dilindungi pertama. Sementara kampung-kampung yang ini dia tetap dilindungi tapi untuk kebutuhan tertentu. Untuk kebutuhan tertentu ya. Kebutuhan tertentu. Bukan untuk kebutuhan sebuah bermasyarakat. Pembangunan manusia itu sendiri, Mbak ya. Nah, menarik, Mbak. Di segmen pertama ini mungkin poin yang bisa ditangkap gitu, Mbak. Betapa kawasan pemukiman zaman dulu atau perkampungan zaman dulu tuh dibangun berdasarkan epistemologi, Mbak ya. Apa ya? Sebuah filsafat yang clear gitu kan, Mbak, istilahnya kan. Dari setiap unsur yang ada di dalam sebuah ekosistem perkampungan itu, Mbak. Nah, sebelum kita lanjut ke segmen 2, Mbak. Kenapa di Kesultanan Banten sendiri itu pembangunan kawasannya ya tadi, Mbak, melihat keahlian dan profesi penduduknya. Misal Bumi Jaya, ya kan? Mungkin Mbak, mungkin gitu ya. Kasunyatan gitu. Terus Pecinan ya. Terus apa lagi, Bang? Terus Pamarican. Nah, itu nama-nama itu bagaimana Mbak melihat dari tinjauan filosofis? Jadi sama seperti hari ini sebenarnya. Kalau sampai tahun 2000-an ada beberapa komplek-komplek perumahan sesuai dengan keahlian. Ada komplek kejaksaan, ada komplek ini, sama pemukiman sesuai dengan keahlian dan profesi. Karena apa? Untuk mempermudah ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang mendesak, itu masih didiskusikan dalam orang-orangnya itu masih ada satu rumpun, satu wilayah yang berdekatan. Tapi kalau kayak hari ini ketika ada waktu kebutuhan mendesak, yang satu ada di mana, yang satu ada di mana. Apa ya, tidak terintegrasi kan? Tidak terintegrasi. Tidak dulu hampir semuanya dulu karena posisinya itu saat ketika penugasan itu langsung ke kampung.
ke satu. Makanya perkampungan zaman dulu itu relatif perkampungan sesuai dengan keahliannya dan profesinya. Mungkin sistem birokrasi sekarang harus melakukan proses rekrutmen kali Mbak ya. Untuk tadi Mbak, ya kan, membangun sebuah seleksi yang akurat terkait dengan ya tadi Mbak, latar belakang penduduknya itu sendiri gitu. Sehingga ketika dibutuhkan itu memang satu pintu gitu kan. Tidak ya bukan harusnya, artinya posisinya kalau sekarang dengan orang dengan media sosial dengan ini segala macam lu kayak ahli besi untuk di Banten. Ahli besi itu hanya bisa ngambil dari Ciruas, Kadikaran. Oh, Kadikaran ya. Kadikaran itu ahli besi. Nah kemudian ada juga Kepandian. Di desa Kepandian Selan Dumijaya itu yang ahli pembuat tanah dari olahan gerabah. Ada satu kampung yang juga olahan besi gitu. Itu khusus. Nanti ada kampung yang olahan kayu, ada kampung yang olahan senjata, ini segala macam. Dan itu satu kampung itu. Kenapa satu kampung itu hanya satu profesi yang dilakukan? Karena ketika kampung ini melakukan satu profesi yang dilakukan, yang dibutuhkan oleh semua kampung, dia akan ngambil dari situ. Kalau sekarang, ketika orang yang bertani aja semuanya, ketika musim rame-ramenya musim cabai mahal, semuanya nanam cabai. Ketika panen habis, harga anjlok segala macam. Kenapa? Karena posisinya tidak menghitung. Kampung ini tugasnya untuk menanam ini kalau di pertanian nanti, sehingga karena spesialis orang yang membutuhkan akan datang. Dia produksi apapun itu, produksinya kapanpun, kalau memang satu itu akan dibutuhkan ke yang lain. Karena hidupnya saling membutuhkan. Nah, karena hidup saling membutuhkan, itu harus fokus pada tujuan. Nah, dulu itu posisi itu daerah-daerah pegunungan itu kapan harus nanam padi, kapan harus ini. Daerah pesisir yang tanah datar itu kan ditanamin oleh tebu. Ketika waktu-waktu tertentu itu hanya space kecil untuk kebutuhan hidup sendiri gitu, tidak untuk dijual. Dan di pegunungan untuk padi itu kan tidak untuk dijual. Tapi apa yang produksinya untuk dijual? Dia sudah menyiapkan produksi kayak tumpang sarinya. Menarik Mbak. Segmen pertama itu kita sudah bisa memahami sebenarnya Mbak, dari sebuah konsep pembangunan kawasan pemukiman zaman dulu. Teman-teman, kita akan lanjut ke segmen yang kedua setelah tayangan yang satunya. Tetap di Meja Bundar. Apa tayangan yang satunya? Iklan video apa? Maaf itu. Iklan bet, Kang. Sudah 30 menit lebih. Oh iya. Risi. Iya.